Mari kita bersama-sama mendengarkan mau'idhah hasanah yang pertama yang akan disampaikan oleh Ustaz Al-Habib Hamdi bin Muhsin Al-Hamid. Mohon supaya bisa dibagi waktunya ya. Karena ini dua mubaligh supaya tidak terlalu malam. Kepada beliau fadhal fa'al masyhur. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفأ خصنا وحبانا مع آلك الأطهر معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وشرف على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين فيا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang pertama-tama yang kita hormati dan kita cintai para habaib, wabil khusus khadimul majlis Al-Habib Abdurrahman bin Hashim Barakbah, سيد الوالد الحبيب علوي الحداد والحبيب عبد الله مولى الدويلة والحبيب فاخر السقاف serta para habaib lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga para alim ulama, para kiaiyat, wabil khusus khadimul majlis Syekh Kiai Haji Abdul Rahim Syadili serta para kiai lainnya, hadirin wal hadirat, pecinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga sahibul hajah Al-Ustadz Kiai Haji Tahir Al-Muttaqin atau yang biasa saya panggil Gus Irul. Alhamdulillah Al-Faqir diberikan kesempatan untuk memberikan sepatah, dua patah ataupun sedikit sekelumit yang insya Allah akan disempurnakan oleh akhina Al-Ustadz nanti yang setelah saya. Tadi dikatakan oleh Kiai Gus Irul bahwa saya disuruh menyebutkan tentang keutamaan orang yang meninggal, betul Gus ya? Meninggal di Mekah. Saya sendiri belum pernah sampai ke Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu ala ma mata alaih. Seseorang akan dibangkitkan dalam keadaan dia meninggal. Kita lihat diri kita. Kalau Anda meninggal dalam keadaan mencuri, berarti Anda dibangkitkan kelak dalam keadaan mencuri. Na'udzubillah min dzalik. Kalau Anda meninggal dalam keadaan muhrim atau berpakaian ihram seperti ibunda daripada akhina Kiai Haji Tahirul Muttaqin atau Gus Irul,
maka kelak insya Allah beliau akan dibangkitkan dalam memakai keadaan ihram. Subhanallah. Yang ditakutkan sekarang ini kita ini meninggalnya dalam bagaimana, Pak? Kita nggak tahu salah seorang di antara kita. Betul, Anda setiap malam membaca maulid, Anda setiap minggu hadir majelis taklim, tapi ingat pesan Nabi Muhammad. Di dalam sebuah hadis beliau bersabda, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiq alaihil kitab faya'mal bi'amali ahlin nar fayadkhulaha fal'iyadu billah min dhalik. Yang artinya sesungguhnya salah seorang di antara kalian mulai awalnya amalannya seperti penduduk ahli surga. Subhanallah, ibadahnya nggak berhenti, sedekahnya paling banyak, ada acara baik dia selalu di depan. Tapi fi akhir hayatih fayamal fayasbiq alaihil kitab, ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala berbeda kepadanya. Fayasbiq alaihil kitab fayamal bi'amali ahlin nar fayadkhulaha. Dari sakingnya dia ini, saking beramalnya dengan penduduk ahli surga. Jadi kita nih sekarang, kegiatan kita setiap hari alhamdulillah istiqamah, selalu segala macam kita kerjakan yang baik-baik. Hatta ma yakun bainahu wa bainaha, tidak ada penghalang di antara orang ini untuk masuk ke surga kecuali satu dirok, satu hasta. Ya Allah, dia meninggal langsung masuk surga, tapi fi akhir hayati Allah berkehendak lain. Fayasbiq alaihil kitab fayamal bi amali ahlin nar. Di ujung hayatnya orang ini menjadi mursal. Tahu mursal nggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Nggak ngantuk Pak ya? Mudah-mudahan sampean yang hadir mulai tadi ba'dal isya sampai sekarang dikabulkan hajatnya oleh Allah. Karena dari tadi kita berkumpul di sini tak lain hanya untuk menyebut-nyebut, memuji Nabi kita Muhammad. Dan kita harus yakini dalam hati kita bahwa beliau tersenyum bangga melihat kita pada malam hari ini. Amin. Kembali ke pembahasan hadis tersebut. Saya dikasih waktu 15 menit, nggak lama-lama. Jangan khawatir Pak, bentar lagi selesai. Fayasbiq alaihil kitab fayamal bi'amali ahlin nar. Di ujung hayatnya orang ini tiba-tiba berbalik. Yang tadinya Masya Allah kita nggak tahu orangnya luar biasa, fi akhir hayatihi dia ini menjadi meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadu billah. Maksud hadis Nabi SAW di sini apa? Artinya siapapun kita, apapun amal yang kita lakukan, jangan pernah kita merasa bangga diri. Hendaklah kita itu selalu tawadhu kepada Allah, karena kita nggak tahu. Nabi aja yang dosanya sudah diampuni, yang telah lalu dan yang akan datang, beliau ini masih berdoa kepada Allah. Allahumma ya mugallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku ya Allah atas agamamu. Ini Nabi Muhammad ibn Abdullah al-maghfur dzambuh. Ini adalah Rasulullah yang diampuni dosa beliau, tapi beliau masih takut Pak. Nggak kayak kita, sholatnya bolong-bolong, sudah kita bangga. Amal ibadah kita jauh, sama orang tua kita nggak berbakti, sedikit demikian, sudah sedekah demikian, sudah seakan-akan dia paling afdol di antara yang lain. Di Tarim Hadramut, Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Syihab, beliau masih ada, mudah-mudahan Allah mempanjangkan umur beliau. Beliau setiap memberikan darsah ada di Masjid Syekh bin Ali
Beliau setiap hari Senin malam itu ba'dal maghrib ada maulid di Tarim. Maulid pembacaan kitab Iba. Al-Habib Abdullah, beliau di dalam tausiahnya semenjak dari pertama sekali saya hadir sampai beberapa kali saya hadir, beliau selalu mengulang-ulang ceramah beliau tentang hadis Nabi yang mengatakan khaslatan laisa fawqahuma syai'un minal khair husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Dua perkara pangkal segala kebaikan di atasnya. Tidak artinya apa? Nggak ada lagi kebaikan di atas kedua ini. Yang pertama kita berbaik sangka kepada Allah. Al-Habib Abdurrahman Segaf, seorang wali besar di Tarim, beliau mengatakan apa? Lau alimtu anna tasbihatan li qubila indallah. Andai saja aku mengetahui satu ucapan tasbih yang aku ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah, niscaya penduduk Tarim aku jamu makan daging selama 1 minggu. Bayangkan, di Tarim itu nggak pernah makan daging. Zaman dulu ya, makannya orang Arab ini roti, Pak. Sampean telat sebentar ini roti, dilemparkan ke kucing, mati itu kucing. Saking kerasnya. Tapi di sana orang-orang sana memiliki ilmu, akhlak, terbentuk dari madrasatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita berhusnudzan, berbaik sangka, jangan melihat amal yang telah kita lakukan selalu diterima oleh Allah. Ditakutkan di akhir hayat kita, naudzubillah min dzalik, kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Begitu juga sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dira. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian sudah ahli maksiat, sudah bejat, akan tetapi tidak ada pembatas bagi dia untuk masuk ke neraka terkecuali 1 hasta. Fayasbiq alaihil kitab. Ketentuan Allah berubah. Allah menginginkan hidayah kepada orang ini. Allah menginginkan petunjuk kepada orang ini. Allah berikan taubah nasuha karena Allah melihat ke dalam hati orang ini. Fayasbiq alaihil kitab faya'mal bi'amali ahlin nar faya'malu bi'amali ahlil jannah fayadkhulaha. Di akhir hayatnya dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mohon ampun atas segala dosa-dosa yang aku lakukan. Dia menangis di tengah malam, merengek, minta ampun kepada Allah karena dia mengetahui bahwa dia mempunyai Tuhan yang mengampuni segala dosa-dosanya. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Nabi, dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berkata, "Ya ibadi, innaka ma da'autani wa rajautani illa ghafartu lak fala ubali." Wahai hambaku, sesungguhnya kalian memohon kepadaku, meminta ampun kepadaku pada waktu malam hari, siang harinya kalian bermaksiat, kalian minta ampun kepada Allah, aku ampuni fala ubali, dan aku tidak peduli karena tidak akan mengurangi dari kerajaanku sedikit pun, kata Allah. Allah. Cuma kita sendiri aja yang tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'mal bi khawatimiha. Amal seseorang tergantung pada akhirnya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita selalu ditetapkan dalam keadaan husnul khatimah oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan kita mengucap kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh guru-guru kita, dikumpulkan dengan para habaib, dikumpulkan di barisan Nabi Muhammad, kita mengikuti shaf Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan almarhum yang kita adakan haulnya pada malam hari ini, Allah ampuni dosa-dosa beliau. Dan mudah-mudahan putra-putri beliau, keturunan beliau diberikan ketabahan, diberikan ilmu yang bermanfaat,
sehingga bisa meneruskan apa-apa yang menjadi cita-cita almarhum. Karena beliau ini salah satu orang yang mencintai dengan agama Allah dan menyebarkan apa-apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yang seperti dikatakan oleh Sahibul Bait tadi, saya tidak pernah ziarah kepada orang tua saya. Apakah saya ini durhaka? Tidak. Yang namanya anak durhaka bukan berarti dia tidak ziarah kepada orang tuanya. Dia membacakan kirim Fatihah setiap hari. Itu termasuk salah satu bukti mendoakan kepada orang tuanya. Nggak mesti ziarah. Yang penting kita doakan orang tua kita. Setiap selesai sholat 5 waktu, kita kirimkan Fatihah kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan hati kita dari segala macam penyakit, hikid wal hasad wal ghibah wan namimah wa ghair dzalik min amradil qulub. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma wa la taj'al ahadan minna syaqiyan aw mahruman matruda birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna hadha ad-du'a minkal ijabah wa hadha al-juhdu 'alayka tuklan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Wal afu minkum kepada para habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.